Baiklah, saudara-saudara, pada saat ini saya akan membahas satu tema, yaitu tabernakel dan kerajaan Allah berdasarkan kitab Wahyu. Satu tema yang tentu ini sangat menarik untuk kita dalami, untuk kita cermati, yang tentu ini nanti akan sangat berdampak, berimplikasi pada keberimanan kita, pada peribadatan kita, dan juga tanggung jawab kita selaku umat Allah. Saudara-saudara, tabernakel jika kita melihat dari makna aslinya itu berarti kemah. Jika kita hanya berhenti sampai di situ, mungkin tidak ada sesuatu yang menarik untuk kita dalami. Tetapi ketika kita itu melihat tabernakel, melihat kemah itu, di mana letaknya, bagaimana cara mendirikannya, dan juga arti-arti yang terkandung dari tenda itu, peralatan yang dipergunakan, maknanya. Disitulah kita akan mengerti bahwa sebenarnya tabernakel yang ada di sini, yang kita dalami ini bukan sekedar tenda, tetapi sesuatu yang sungguh sangat penting, terkhusus pada saat itu bagi jemaah Israel. Ketika mereka ada di padang gurun, ketika mereka sedang berjalan di bawah pimpinan Musa, mereka ada di dalam penyertaan Tuhan, dan mereka juga ingin merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Maka tabernakel ini menjadi suatu tenda, satu bangunan yang sangat penting untuk mereka. Nah, kalau saya memandang tabernakel ini seperti saya memandang sebuah sumber air, atau seperti sebuah mata air. Artinya adalah bahwa dari satu mata air ini akhirnya dia akan menjadi minuman orang banyak, menjadi penjamin kehidupan seseorang, menjadi penjamin kehidupan satu kawasan, atau penjamin kehidupan bagi banyak orang. Dan ketika dialirkan semakin jauh, ini juga akan menjadi sebuah penjamin kehidupan bagi orang-orang yang meminum air itu. Nah, demikian halnya ketika saya memahami tentang tabernakel. Tabernakel seperti oasis, seperti sumber air yang ada di tengah-tengah umat Israel. Di situ menjadi jaminan akan kehidupan bangsa itu. Dan ketika air itu dibagikan kepada orang banyak, orang-orang di sekitarnya itu juga akan membawa kehidupan bagi orang-orang yang menerimanya. Demikianlah saya boleh memahami dari keberadaan tabernakel di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita juga akan melanjutkan pemahaman kita. Jadi tabernakel yang berada di tengah-tengah pemukiman umat Israel saat itu menjadi pusat kehidupan umat. Selain itu, keberadaan tabernakel ini juga menjadi sebuah representasi
atau kehadiran Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Maka sikap yang harus dimiliki oleh umat Israel dengan hadirnya Allah di tengah-tengah mereka ini, maka mereka harus punya sikap hormat dan takut akan Tuhan. Ini adalah sikap yang mutlak. Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh umat Israel saat itu. Nah, sikap hormat dan takut akan Allah ini ditunjukkan dengan kekudusan. Kekudusan ini juga yang menjadi syarat yang diberikan Allah kepada bangsa itu ketika mereka itu datang di hadapan Allah, ketika mereka masuk di dalam tabernakel itu. Sehingga jika di dalam tabernakel itu ada pagar, ada gerbang, ada tirai, bejana pembasuhan, dan juga segala aturan yang diterapkan di dalamnya ketika dibangun maupun orang masuk ke dalam tabernakel itu adalah satu upaya untuk menjaga kekudusan Allah dan kekudusan tabernakel itu, karena di situ Allah hadir. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jelas Allah menuntut agar umatnya kudus. Tetapi kita perlu merenung kembali. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa kudus? Sebab semua orang telah jatuh dalam dosa. Semua orang mewarisi dosa. Ibaratnya manusia itu seperti sebuah adonan. Seperti sebuah adonan kue. Yang dimana ketika adonan itu sudah hampir jadi, lalu kemasukan telur busuk. Tentu hidangan ini mau dibuat seperti apa, maka hidangan atau adonan itu tidak pantas untuk dihidangkan karena sudah tercemar. Demikian pula dengan manusia. Ia tidak bisa kudus di hadapan Allah karena sudah tercemar oleh dosa. Lalu bagaimana untuk mencapai kekudusan itu? Dalam hal inilah kurban, hewan kurban, dan keberadaan para imam itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika darah kurban tercurah, ketika asap mengepul, ketika doa dinaikkan, pada saat itulah kasih Allah, kasih karunia Allah turun atas umatnya. Jadi, jika kita membaca di situ ada aturan yang begitu ketat tentang aturan pembasuhan, tentang aturan kurban dan sebagainya. Di sini hendak menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah Allah sang raja. Oleh sebab itu menjadi syarat yang oleh sebab itu ketika ada syarat yang begitu rumit itu untuk menunjukkan bahwa Allah adalah raja yang berkuasa.
Nah, saudara-saudara, dalam perkembangannya, tabernakel yang semula adalah sebuah tenda, pada perkembangannya kemudian ini dipermanenkan menjadi sebuah bangunan yang kemudian disebut sebagai Bait Allah. Tetapi baik polanya, pembagian ruangnya, lalu di mana menempatkan alat-alat itu, praktik peribadatan, aturan-aturan tetap mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan di tabernakel. Keberadaan Bait Allah sama dengan keberadaan tabernakel, menjadi simbol kehadiran Allah, menjadi simbol akan hadirnya Allah yang maha kuasa dalam kehidupan mereka. Jadi, jika kita melihat dan menemukan Bait Allah yang hancur kemudian dibangun kembali, ya, karena itu menjadi lambang representasi Allah atas kehidupan mereka. Lalu yang kedua, kenapa atau seberapa penting tabernakel atau Bait Allah itu? Kenapa harus selalu dibangun? Ya, dan bahkan ada yang namanya Bait Allah tandingan juga. Nah, saya memahami dengan adanya Bait Allah di situ, itu menjadi sebuah legitimasi. Legitimasi bahwa mereka itu adalah umat Allah. Sebagai satu legitimasi, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Seakan-akan mereka hendak menunjukkan, lihat, ini kami bersama-sama dengan Allah. Dengan kehadiran Allah itu, mereka mempunyai sebuah kepercayaan, keyakinan, mereka akan tampil sebagai pemenang. Selain itu, dengan adanya Bait Allah di situ, akan menjadi kegentaran bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, pada waktu Yesus disalibkan, tirai Bait Allah itu terbelah. Artinya, ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu tidak ada tirai lagi, tidak ada sekat lagi. Dari sini kita boleh tahu, kita boleh mengatakan, dengan terbukanya tirai itu berarti siapapun boleh masuk dalam ruang Maha Kudus itu. Tetapi hendaknya harus diingat bahwa terbukanya ruang Maha Kudus itu karena ada darah Kristus yang dicurahkan. Ada darah anak domba yang dikorbankan. Jika orang tidak menyadari akan kurban Kristus ini, ya akibatnya orang tidak akan hormat. Orang tidak takut pada Allah. Mereka, ya boleh dikatakan mereka masuk ruang itu ya dengan sembarangan saja. Jadi orang-orang yang berlaku demikian mungkin dia lupa bahwa sebenarnya mereka boleh masuk surga karena keberimanan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Nah, jadi dari sini kita boleh melihat bahwa tabernakel pada zaman Israel dan juga di dalam kitab Wahyu ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana kerajaan Allah itu bekerja, bagaimana kerajaan Allah itu beroperasi. Mari kita memperhatikan satu persatu. Yang pertama, tahta Allah. Bait suci tidak lagi sebagai tempat ritual, melainkan
tahta Allah, bait suci atau tabernakel menjadi pusat pemerintahan Allah. Wahyu 7 ayat 15b dikatakan, dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Nah, saudara-saudara, jadi melalui firman ini kita tahu bahwa segala keputusan, penghakiman, keselamatan itu datangnya dari sana. Ini menegaskan bahwa Allah berotoritas mutlak. Allah absolut kuasanya dan tidak terjangkau oleh kekuatan yang lain. Yang kedua, ibadah itu sebagai satu penyembahan. Wahyu 7 ayat 15a. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Jadi, dari sini sangat jelas bahwa ibadah bukan sekedar aktivitas religius, melainkan tindakan loyalitas, kesetiaan kita kepada Sang Raja. Dan seseorang yang melayani Tuhan itu tidak ada batasan waktunya. Dikatakan mereka melayani siang dan malam. Artinya kita tidak bisa melepaskan diri kita dari ibadah kepada Allah. Segala sesuatu, semua waktu yang kita miliki adalah untuk melayani Allah. Yang ketiga, Allah hadir secara terbuka. Allah membuka diri kepada umatnya. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikianlah juga anak domba itu. Semula ada pemisahan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Jadi, semula saat itu ada pemisahan, mana yang kudus dan mana yang profan, mana yang surgawi, mana yang duniawi. Tetapi dengan terbelahnya tirai bait suci itu, seluruh kota menjadi Maha Kudus. Jadi, dengan terbukanya tirai itu, Allah membuka diri. Allah menghendaki bahwa di akhir kerajaan nanti, Allah menghendaki seluruh umat bersatu dengan Allah. Yang keempat, Kristus sebagai imam besar. Wahyu 5 ayat 12. Tuhan berfirman demikian. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak domba yang disembelih itu adalah jalan. Itu adalah akses bagi semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Akses itu hanya dimungkinkan melalui kurban sang anak domba, yaitu Yesus Kristus. Dan juga kerajaan itu dibangun melalui darah Kristus yang memberikan kemenangan kepada para pengikutnya. Yang kelima, Allah adalah tempat perlindungan. Wahyu 7 ayat 15. Difirmankan demikian. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang
malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Saudara-saudara, dikatakan bahwa Allah akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi, kerajaan Allah adalah tempat di mana kehadiran Allah menjadi perlindungan total bagi umatnya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana relevansi untuk gereja saat ini? Saya katakan sangat relevan. Sangat relevan. Yang pertama, gereja bukanlah bangunan, bukan gedung, tetapi hadirat Allah. Wahyu 21 ayat 22, firman Tuhan demikian. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa dalam kerajaan Allah yang sempurna, bukan pada gedung, bukan pada bangunan, sebab Allah sendiri adalah bait sucinya. Gereja harus menyadari bahwa kekudusan itu tidak melekat pada gedung, tetapi pada hadirat Allah. Yang kedua, jemaat itu adalah pelaku pelayanan. Jemaat itu adalah subjek pelayanan. Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi sangat jelas, Allah memanggil umatnya tidak untuk bersikap pasif, tetapi untuk memerintah bersama-sama Kristus. Jemaat bukan penonton di bangku gereja, melainkan ia adalah imam-imam yang membawa pendamaian, dan mereka juga adalah raja-raja yang membawa hikmat ke seluruh dunia atau ke dalam dunia. Dalam hal ini, maka gereja harus memperlengkapi jemaat untuk melayani, untuk bersaksi, untuk melakukan kesaksian dan pelayanan itu sebagai ibadah yang sejati, mempersembahkan dirinya secara penuh kepada Allah. Yang ketiga adalah kehidupan doa. Wahyu 8 ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita perlu memahami bahwa gereja pada masa kini perlu mengembalikan sentralitas doa. Doa permohonan itu adalah kerajaan Allah nyata atau datang di bumi. Ini doa yang harus senantiasa dinaikkan, digaungkan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam doa Bapa kami. Dan kita percaya bahwa doa itu adalah kekuatan yang mengubah sejarah. Dan doa inilah yang menjadi sarana bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Yang keempat, panggilan dan
identitas iman. Wahyu 1 ayat 12 dikatakan, "Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas." Kaki dian melambangkan gereja sebagai agen kesaksian. Apa yang mereka saksikan? Terang Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Terang yang melawan kegelapan. Jadi, dari sini relevansi bagi gereja adalah gereja tidak boleh padam hanya karena kompromi dengan nilai-nilai duniawi. Sebaliknya, gereja harus memiliki standar moral dan kebenaran yang konsisten, seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan firmankan. Yang kelima, kita berbicara tentang pengharapan. Pengharapan hanya kepada Allah saja. Wahyu 21 ayat 2, Tuhan berfirman demikian. "Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Kebenaran bahwa kemah Allah, tabernakel, ada di tengah-tengah manusia memberikan perspektif akhir yang optimis. Ini menjadi sebuah pengharapan eskatologis yang optimis. Gereja mempunyai kepastian di masa depan. Umat Tuhan punya kepastian di masa depan karena ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada kita yang percaya diberikan jaminan akan hidup kekal itu. Maka setiap umat Tuhan, gereja harus berfokus pada pengharapan akan datangnya langit dan bumi yang baru. Baiklah, dalam hal ini saya juga akan men-sharingkan apa aplikasi dalam kehidupan pribadi. Yang pertama, menyadari bahwa tubuh adalah bait suci. Saya perlu akui, ya, ini hal yang tidak mudah. Suatu yang sulit, karena kadang-kadang disadari atau tidak disadari, kita masih berbuat dosa. Wahyu 21 ayat 27 mengingatkan kepada kita semua. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Menjaga kekudusan bukan agar tidak dihukum, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita takut dan hormat pada kemuliaan Allah. Menjaga kekudusan bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, tetapi menjaga kekudusan karena kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Yang kedua, doa adalah waktu pribadi kita bersama dengan Allah. Wahyu 8 ayat 4. "Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah." Saudara-saudara, seringkali jika kita berdoa itu hanya berisi daftar keinginan. Seperti kita mengajukan proposal.
Tetapi dengan kita memahami firman Tuhan tadi, bahwa doa itu adalah cara kita untuk mengandalkan Allah. Ya, inilah yang juga saat ini sedang saya rubah. Saya berdoa tidak berdasarkan urutan keinginan, tidak berdasarkan tentang daftar-daftar apa yang harus saya mintakan kepada Allah. Tetapi saya menghayati itu sebagai cara saya berelasi dengan Allah. Itu adalah hak istimewa yang diberikan Allah kepada saya dan juga kepada kita semua. Dan di dalam semuanya itu, baiklah kita minta, baiklah kita menginginkan, tetapi yang terjadi atas kehidupan kita, kehidupan saya, mari kita percaya bahwa itu adalah jawaban Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan kepada kita yang terbaik. Lalu ketahanan di tengah penderitaan. Wahyu 1 ayat 6, Tuhan berfirman demikian. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami satu pergumulan? Siapakah yang tidak pernah mengalami satu kesulitan? Namun terkadang kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita itu sedang mengalami kesulitan. Ketika hidup kita baik-baik saja, kadang-kadang tidak datang pada Tuhan. Artinya, kita hanya mengandalkan Tuhan itu hanya untuk kebutuhan kita, untuk sesuatu yang kita inginkan. Bahkan tidak jarang ketika tekanan begitu berat, ada rasa ingin menyerah. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah bahwa kita kuat, kita tahan terhadap segala penderitaan itu. Kesetiaan yang kita lakukan, ketahanan yang dilakukan, sekali lagi karena punya perspektif eskatologis. Dan saya pun belajar menghayati bahwa kemenangan akhir itu ada di tangan anak domba. Ini memberi satu kekuatan, sehingga ya diberikan kemampuan untuk menolak kompromi-kompromi, diberikan kemampuan untuk mengejar satu keuntungan yang sifatnya sesaat. Dan ini memampukan saya untuk tidak sekedar mengikuti tren duniawi. Nah, saudara-saudara, di akhir saya boleh mengatakan, jadi tabernakel ini adalah inisiatif Allah untuk menata peribadatan umatnya. Tabernakel ini adalah lambang kehadiran Allah yang diawali dengan menata peribadatan umat Israel, menata kehidupan umat Israel di padang gurun. Lalu juga dengan adanya tabernakel ini untuk menghilangkan peribadatan mereka di Mesir yang mereka lakukan karena mereka telah tercemar ketika mereka ada di Mesir. Demikian pula untuk masa kini.
kehadiran Allah adalah untuk untuk menata kehidupan kita. Inisiatif Allah inilah yang berlaku bagi umatnya agar beribadah dalam kebenaran, dalam bimbingan Roh-Nya yang kudus. Semua itu dilakukan karena Tuhan menghendaki dan memanggil umatnya untuk hidup di jalan kebenaran ketika di dunia, dan nantinya bersatu dalam ibadah yang sempurna di surga. Kiranya apa yang boleh kita renungkan, yang boleh saya sampaikan tadi, memberi satu perspektif baru, memberi kekuatan baru untuk kita semua, untuk tetap senantiasa setia, hormat dan takut akan Allah, sambil kita menyongsong kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih.